Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Zahrotunisa dari kelas 3 SMKC. Oke, langsung saja kita ke materi VoIP-nya. Ada pengertian VoIP, fungsi VoIP, contoh VoIP, cara kerja VoIP, protokol VoIP, kelebihan VoIP, dan kekurangan VoIP. Yang pertama yaitu pengertian VoIP. VoIP merupakan akronim dari Voice over Internet Protocol, disebut juga IP teleponi, internet teleponi digital pun, merupakan teknologi yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan percakapan suara jarak jauh. Melalui media internet, data suara dikonversikan menjadi kode digital untuk kemudian diteruskan sebagai paket-paket data dalam jaringan, tidak melalui sirkuit analog telepon seperti biasanya. Jadi, sederhananya, definisi singkat dari VoIP adalah suara yang ditransferkan melalui internet protokol atau IP. Yang kedua adalah fungsi VoIP. Fungsi utama VoIP adalah sebagai media percakapan suara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan media internet, biaya percakapan menjadi semakin lebih hemat jika dibandingkan dengan telepon konvensional, apalagi untuk sambungan jarak jauh antar negara. Yang ketiga, contoh VoIP. Contoh dari teknologi VoIP antara lain aplikasi messenger seperti Line, WhatsApp, dan WeChat. Kemudian ada juga aplikasi video conference seperti Zoom, Skype, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah cara kerja VoIP. Yang pertama, suara analog yang diambil dari speaker perangkat akan dikonversi menjadi sebuah paket data. Kemudian paket data ini akan dikirimkan melalui hub atau router atau ADSL dengan menggunakan jaringan internet. Paket data ini akan dikirimkan ke tempat tujuan, yaitu perangkat dari si penerima telepon. Paket data ini dikirimkan ke remote destination setelah sinyal analog diubah menjadi data digital dengan analog digital converter atau ADC. Ketika data digital disebut sudah sampai ke perangkat lawan bicara, maka akan dikonversikan kembali menjadi suara analog dengan digital to analog converter atau DAC. Perlu diingat bahwa teknologi VoIP ini bergantung sepenuhnya terhadap kualitas jaringan internet, baik yang dimiliki oleh penelepon maupun penerima telepon. Kini beberapa pesawat telepon juga sudah dapat terhubung dengan jaringan VoIP. Kemampuan VoIP untuk terhubung dengan Private Automatic Brand Exchange atau PABX memungkinkan panggilan telepon dari perangkat komputer ke pesawat telepon atau nomor extension di kantor. Selanjutnya adalah protokol VoIP. Protokol yang sudah dipakai dalam mengimplementasikan VoIP. Yang kedua, H.323. Yang ketiga, MGCP atau Media Gateway Control Protocol. Yang keempat, SIP atau Session Invitation Protocol. Yang kelima, RTP atau Real Time Transport Protocol. Yang keenam, SDP atau Session Description Protocol. Yang ketujuh, AX atau Internet Asterisk Exchange. Selanjutnya adalah kelebihan VoIP. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa, memungkinkan digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berbagai bentuk jaringan VoIP yang digabungkan menjadi jaringan yang besar, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Selanjutnya adalah kekurangan VoIP. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Peralatan relatif mahal. Sekian sedikit penjelasan materi VoIP dari saya. Kiranya ada kurang lebihnya saya minta maaf, karena saya juga masih belajar mengenai VoIP ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.